Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur tiada henti-hentinya mengucapkan alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, karunia serta izinnya lah sehingga kita dapat berkumpul, berhadir sama-sama di rumah Allah ini. Tidak ada paksaan, suka atau tidak suka, like and dislike, kita ikhlas untuk mendirikan solat Jumat berjamaah. Kemudian salawat serta salam atas keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak-banyak kita bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di hari yaumil akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, sudah barang tentu menjadi absolut, menjadi mutlak kepastian, keniscayaan bahwasanya kita ini mengalami kematian. Di dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 185, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak hanya manusia yang bernyawa tidak akan hidup abadi, tetapi semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian ini bisa datang kapan saja, di mana saja, siapa saja, kapan saja. Kita tidak bisa memohon kepada Allah agar didahulukan. Kenapa tidak minggu lalu? Atau kita tunda, kalau bisa tanggal 24 bulan 4 2024. Karena ini Allah telah berfirman di dalam surah An-Nahl yang ke-16 ayat 61, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila ia telah datang ajalnya, kematian itu tidak bisa, tidak dapat meminta supaya diundurkan atau dimajukan barang sesaat pun. Kematian ini di mana saja. Ketika kafir musyrik Quraisy ingin hidupnya panjang, maka dia mengambil kotak, diambilnya paku, diketoknya, ditutupnya, dan kawannya bertanya, supaya apa? Supaya tidak meninggal, tidak dijemput oleh malaikat. Michael Jackson, bagaimana kaya rayanya, dibuat tempat agar tidak masuk
yang akan membunuhnya, tetapi ini tidak bisa juga. Karena kemana kita pergi, benteng sekokoh apapun tidak bisa. Hal ini ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa keempat ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ainama takunu yudrikul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian itu akan datang, akan menjumpaimu, walaupun meskipun kamu di dalam benteng yang kokoh dan tinggi. Di surat lain dijelaskan dalam surah Al-Jum'ah yang ke-62 ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Bahwasanya kemana saja kita lari tidak bisa, karena kita akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja umur paling lama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ini 60-70, baina sittin wa sab'in. Jadi yang umurnya sudah tua, maka perbanyaklah iktikaf, berzikir. Namun maaf, ternyata malaikatul maut tidak melihat dari usia, dari KTP, dari tuanya, karena berapa banyak juga orang yang masih muda sudah meninggal. Kuliah, SMA, SMP, SD, balita, bahkan yang baru lahir, kalau Allah sudah takdirkan meninggal jua. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Kita yang hidup di dunia ini sebenarnya kita sedang mengantri. Kita sedang berbaris panjang untuk menuju apa? Untuk menuju pintu gerbang, yaitu pintu gerbang kematian. Kita tidak tahu apakah kita di pintu gerbang yang awal atau pertengahan ataupun yang akhir. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab yang ke-33 ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir. Dan di antara mereka sudah ditetapkan kematiannya, sudah gugur, amal solehnya sudah diterima Allah, tidak bisa kembali lagi. Dan di antara mereka juga sedang menunggu. Nah, seperti kita inilah, kita diberi Allah masih hidup, bisa menghirup udara segar, berarti siap saja kita menunggu pintu gerbang kematian tersebut. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Saudara-saudara kita yang sudah meninggal, yang kita lihat sebelumnya gagah, aktif, tapi begitu meninggal, ruhnya sudah hilang, maka tangan yang biasa menggenggam tidak bisa lagi, mata yang bisa melihat tidak bisa melek lagi, dan lain sebagainya. Dan saat itu kita dimandikan, dikafankan, dihantarkan
disolatkan, kemudian dihantarkan ke liang kubur. Dan yang mengantar kita ini tiga. Yang pertama saudara, karib kerabat, kawan dekat. Dan kita bisa mengenang salah satu sahabat kita, dosen kita yang kita sayangi, tetapi Allah lebih sayang daripada kita, dan itu yang terbaik bagi dia, yaitu almarhum Dr. Haji Junaidi MA atau almarhum Abu Jun yang meninggal tanggal 31 Juli 2022. Kemudian juga harta kita, mobil, kendaraan akan mengantarkan kita, dan terakhir amal soleh kita. Semua yang mengantarkan kita, keluarga, harta kembali, tetapi amal solehlah yang tinggal kepada diri kita. Oleh karena itu, kita selagi hidup di dunia ini, marilah memperbanyak amal ibadah, terutama amal ibadah yang mengalir. Anak-anak yang solih-solehah, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jahiliyah. Nah, dalam hal mati ini, saya lebih suka memahami pengertian mati ini menurut Kiai Haji Zainuddin MZ. Mati, maaf, bukan berarti kita lemah, kita takut, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena akhirnya meninggal. Tetapi mati itu menurut Kiai Haji Zainuddin MZ, mumpung kita hidup. Mumpung kita hidup inilah kita bersemangat beribadah, bersemangat bekerja, bisa memenuhi kehidupan keluarga kita, sehingga lagi-lagi di saat kita teringat mati, maka di situ jugalah kita teringat mumpung kita hidup, maka kita bersemangat menjalani hidup dan kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Bagaimana saudara kita, teman-teman kita yang sudah meninggal, ternyata mereka mengharapkan agar mereka hidup sebulan, sehari, akhirnya setengah detik. Apa yang dia inginkan? Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tetapi yang diinginkannya adalah sedekah. Sedekah banyak manfaatnya. Di sini saya akan menjelaskan dua saja. Yang pertama, kalau kita bersedekah, maka hati kita menjadi plong, menjadi lega, karena amal ibadah kita diterima. Dan yang kedua, salah satunya yang terpenting, dengan bersedekah kita akan dimudahkan oleh Allah dalam sakaratul maut. Dalam hadis diriwayatkan, sampai ratusan tahun orang yang teringat masih merasakan bagaimana pedihnya, sakitnya sakaratul maut. Di dalam surah Al-Munafiqun yang ke-63 ayat 10, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Jadi orang yang sudah meninggal ini, dia ingin bersedekah dan dia ingin menjadi orang-orang yang soleh. Digambarkan juga di dalam surah As-Sajdah yang ke-32 ayat 12, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Setelah melihat kejadian di alam kubur, dilihatnya nungkar nangkir, maka dia menjadi yakin bahwasanya sedekah itu begitu besar manfaat yang akan didapatkan kepada dirinya. Sebagai penutup, kita berulang kali sering dengarkan dalam surah Al-Baqarah yang kedua ayat 156, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Jadi akhirnya kita ini semua berasal dari Allah, lahir tidak membawa apa-apa, dan akhirnya kita juga kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian ini sebagai umat muslim tidak menjadikan ketakutan, kengerian, tetapi kematian ini asalkan kita dalam husnul khotimah, maka bagaimanapun kita meninggal, kapan, di mana saja, siapa saja, sekali lagi asal husnul khotimah, maka inilah yang terbaik. Banyak-banyaklah kita beramal soleh, beribadah, berdoa, Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Semoga kita semua insya Allah mendapatkan, memperoleh husnul khatimah di akhir kehidupan kita ini, sebagaimana kematian kita ini menjadikan wisuda bagi kehidupan kita. Bukankah kita tidak menginginkan, tentunya of course menginginkan bahwasanya kita menjadi wisudawan terbaik dengan nilai terbaik dan amal ibadah terbaik yang sudah kita persiapkan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ada berkahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.